Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina habibina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, mengagungkannya dan beribadah hanya kepadanya. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah pada seluruh ibadah, dan kita dicipta oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah untuk mengabdi kepadanya, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, saya memberikan wasiat dengan wasiat ketakwaan. Hendaknya kita senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan dimanapun dan kapanpun. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi setiap hamba sebelum bertemu dengan penciptanya, sebelum bertemu dengan Rabb-nya, maka sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan adalah bekal ketakwaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini kita masih berada di salah satu dari 4 bulan haram. Bahwa di dalam ketentuan di sisi Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan kita pada waktu itu belum ada, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala telah mempersiapkan semuanya dari berbagai macam jenis alam, baik itu alam yang ada di atas kita atau yang bersama kita, setara dan sejajar kita, atau alam yang ada di bawah telapak kaki kita. Dialah Rabbul Alamin, Rabb yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh alam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua alam ini, menciptakan langit dan bumi, Dia tetapkan peredaran kehidupan semua alam, Dia ciptakan berkaitan dengan waktu. Ada 12 bulan yang Allah Ta'ala cipta. Ada 12 bulan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk beredar, yang mengiringi kehidupan seluruh manusia ataupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari 12 bulan itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala tetapkan, bukan 13, bukan 15 bulan, dan Allah mampu untuk menciptakan bilangan bulan lebih dari 12.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membagi peredaran kehidupan manusia dalam 1 tahunnya dengan 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu para jemaah ada 4 bulan yang Allah taala pilih dan dia tetapkan sebagai bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu di dalam kitabnya Al-Qur'an sebagai sumber hukum kita sebagai umat Islam. Allah Ta'ala cantumkan di salah satu ayat yang ada di dalam surat At-Taubah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah yang dia tetapkan untuk makhluknya yang telah dia cipta. Karena ketika manusia dicipta, Allah taala berikan batasan waktu. Maka untuk menentukan waktu dan batasan kehidupan makhluk yang dia cipta, dia berikan batasan waktu 12 bulan secara beredar, berputar, sesuai dengan makhluk yang lain hitungannya, dengan diciptakannya matahari dan bulan. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat tadi, sungguh bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan itu dia tetapkan di sisinya ketika hari di mana dia menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan lagi ayatnya, minha, yaitu min arba'ah, min ithnai asyara syahron. Di antara 12 bulan itu, kata Allah, ada arba'ah hurum. Ada 4 bulan haram. Manakah yang dimaksud 4 bulan haram itu? Kalau kita hanya melihat Al-Quran, maka kita tidak akan ketahui dari 12 bulan itu mana 4 bulan haram. Itulah di antara tujuan Allah Ta'ala pilih manusia terbaik dari umat ini untuk menjelaskan Al-Quran. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, beliau menyebutkan 4 bulan haram yang dimaksud oleh Allah Ta'ala adalah 3 bulan berdekatan dan 1 bulan diapit oleh Jumada dan Sya'ban. 4 bulan itu diawali dengan bulan yang dinamakan Dzu al-Qa'dah, Dzu al-Hijjah. Kita sering membacanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan As-Safarul Awal. Dulu di masa jahiliyah dinamakan Safar Awal. Dzu ada 2, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Safar Awal, Safar Sani, Rabi' Awal, Rabi' Sani, Jumadal Awal, Jumada Sani. Lalu masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kembali lagi Dzulqa'dah. Ada 4 penamaan bulan yang dia dinamakan 1, 2, ataupun Dzu al-Qa'dah, Dzu al-Hijjah. Maka 4 bulan itu, kata Nabi, dimulai dari Dzulqa'dah. Nih sekarang kita masih berada di Dzulqa'dah. Bahkan kita sudah hampir di ujung-ujung Dzulqa'dah. Lalu masuk Dzulhijjah, ini bulan haram yang kedua. Lalu Safar Awal. Akan tetapi setelah itu Safar Awal sudah dinamakan Muharram. Itu bulan haram yang ketiga langsung dinamakan Muharram, bulan yang diharamkan. Walaupun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semuanya bulan Muharram. Secara makna itu bulan-bulan yang diharamkan. Dan 1 lagi kata Nabi diapit antara Jumada dan Sya'ban, yaitu Rajab. Maka ini 4 bulan para jemaah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kata Nabi, ini 4 bulan haram. Lalu apa kaitannya dengan kita? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di ayat tadi, Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat kejahatan. Jangan kalian berbuat zalim
fihinna. Domir atau kata ganti hunna di situ maknanya adalah arba'atun hurum, 4 bulan tadi. Jangan kalian berbuat kejahatan, berbuat kezaliman di 4 bulan tersebut. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat dosa. Dan ini bukan dalil bahwasanya bolehnya kita berbuat dosa dari selain 4 bulan ini. Sehingga pada waktu bulan Safar kita boleh berbuat maksiat, boleh berbuat kejahatan, boleh berbuat kezaliman. Begitu juga di bulan Rabi' Awal, Rabi' Tsani, di bulan Jumada, atau di bulan Ramadan, atau di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, boleh kita berbuat maksiat, menzalimi diri kita atau orang lain. Bukan itu maknanya. Akan tetapi kata para ulama, ketika Allah Ta'ala telah memilih dari sekian tempat, ada tempat yang Allah haramkan. Bumi ini luas. Bumi yang Allah Ta'ala cipta ini sangat luas. Tapi ada bagian bumi ini yang Allah pilih sebagai tanah yang Dia haramkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim meminta agar Ka'bah dan sekitarnya dijadikan sebagai tanah haram, maka Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Sehingga wilayah masjid dinamakan juga Masjidil Haram, tanah itu ataupun Mekah dijadikan tanah haram. Lalu Nabi SAW setelah hijrah dari Mekah, terusir dari Mekah, beliau pindah dan memilih di Madinah yang dahulu namanya Yathrib. Beliau pun mengikuti ayahnya, maksudnya Nabi Ibrahim pendahulunya. Dia pun meminta kepada Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim telah meminta kepadamu agar Mekah dijadikan tanah haram, maka aku pun meminta kepadamu ya Allah agar Madinah dijadikan tanah haram. Allah kabulkan, dan itu berlaku sampai hari kiamat, sehingga 2 tempat ini sering disebut dengan haramain, 2 tanah haram. Bukan berarti selain dari kedua tanah ini seperti kita di Indonesia dibebaskan kita berbuat maksiat, bukan. Tapi ketika kemaksiatan, kejahatan itu dilakukan di 2 tanah haram tadi, kemurkaan di sisi Allah Ta'ala itu lebih besar. Sampai-sampai mematahkan pohonnya saja tidak dibolehkan di sana. Membunuh hewannya, bahkan mengusir burung-burung merpatinya saja sudah termasuk kesalahan. Benar-benar perbuatan kita harus dijaga tatkala memasuki 2 tanah haram. Nah, begitu juga para jemaah. Dari 12 bulan yang Allah Ta'ala cipta, tidak ada bulan 13, bulan 14. Tapi 12 bulan, ada 4 bulan yang Allah pilih. Jangan, kata Allah, Allah abadikan di dalam surat At-Taubah, jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan itu. Apabila kalian berbuat kejahatan di 4 bulan itu, maka kemarahan dan kemurkaan di sisi Allah itu lebih besar kepada kalian. Maka hendaknya kita lebih waspada saat kita memasuki bulan-bulan haram, dan kita berada di salah satu bulan haram hari ini. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, bahkan setelah ini kita masih masuk di bulan Dzulhijjah, bahkan setelah itu kita masih masuk di bulan Muharram. Sehingga hendaknya kita lebih memfokuskan diri kita, memperbanyak buat kebaikan, berbuat kebaikan. Kalaupun kita tergelincir dalam kesalahan para jemaah, segeralah untuk mengikuti kejahatan tadi dengan berbuat baik lagi, yaitu bertaubat. Karena bertaubat salah satu amalan kebaikan di dalam Islam. Beristighfar, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan, ketergelinciran, atas kekhilafan yang kita lakukan sementara kita berada di bulan-bulan haram. Penghormatan bulan haram ini harusnya lebih besar bagi orang-orang Islam. Terutama mereka jangan sampai berbuat kezaliman yang bisa merugikan diri mereka sendiri. Karena Allah Ta'ala tadi mengatakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan sampai kalian mendolimi diri kalian sendiri di 4 bulan haram itu. Namun bukan pula berarti maksudnya dibolehkan kita mendolimi orang lain. Tidak boleh. Seluruh bentuk perbuatan zalim itu sudah diharamkan. Bahkan Allah saja mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni
haramtun nafsi adz-zulma wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku saja, kata Allah, aku haramkan diriku berbuat zalim. Sehingga tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh Allah. Allah Ta'ala Maha Adil. Keadilan yang dimiliki oleh Allah, kebaikan yang dimiliki oleh Allah, dan Allah Ta'ala sedikit pun Maha Suci Dia dari berbuat kezaliman. Dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling berbuat jahat satu dan yang lainnya. Tapi justru sebaliknya, saling berbuat kebaikanlah kalian satu dan yang lainnya. Saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, bantu-membantu, tolong-menolonglah kalian dalam kemaslahatan, dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan ataupun perbuatan kejahatan. Maka dari itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan-bulan haram. Khatib di sini mengingatkan diri pribadi dan kita semua, hendaknya kita lebih meningkatkan ketakwaan kita, terutama lagi saat kita mengetahui saat ini kita memasuki bulan-bulan haram. Lebih kita muliakan waktu ataupun bulan haram ini dengan menjaga diri kita dan memperbanyak kebaikan dan ampunan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar berbuat ihsan pada segala sesuatu. Berbuat ihsan pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai salah satu solusi ataupun obat agar kita terhindar dari kezaliman, dari berbuat kejahatan ataupun berbuat kezaliman, baik itu terhadap diri sendiri ataupun kezaliman yang dilakukan seorang terhadap orang lain, ataupun kezaliman yang dimaksud menzalimi Allah dengan menyekutukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi ini Allah Subhanahu wa taala berikan dengan ditetapkannya al-ihsan pada setiap segala sesuatu. Hendaknya kita berusaha untuk berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua sehingga kita lebih menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara ihsan yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala jalan-jalan ataupun wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan kezaliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala